Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatillah adada ma fi ilmillah, salatu wassalamu ala ilmihi bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wal hifzi wa yaqatil mahmadi wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rizqna 'ilman nafi'an wa fahman barakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita senantiasa menjadikan kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semuanya kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allah masih berikan kepada kita semuanya kekuatan serta kesempatan untuk bisa bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang sering saya sampaikan dan disampaikan oleh guru-guru kita, terutama dari dulu-dulunya Habib Umar dan bahkan Habib Abdullah bin Abi Haddad. Salah satu murid beliau menyampaikan bahwasanya orang yang dalam membaca ratib Al-Atas nanti ketika sakaratul maut, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas akan datang menemui kita dan menuntun terhadap kita dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu bersyukur kita bisa mengamalkan zikir-zikir tersebut, kita bisa membaca zikir-zikir tersebut walaupun seminggu sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk setiap hari membacanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan kita nanti-nantikan syafaat terus banyak besok di yaumul qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mari kita lanjutkan untuk membahas tentang apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Kalau di bab terakhir di mana kita tidak boleh memperbanyak tidur, karena memperbanyak tidur itu tumitul qalba, akan mematikan hati, wa tudhibul ba'ah, dan akan menghilangkan kebaikan. Kenapa? Bagaimana berbuat baik kalau kita lagi tidur? Cuma tidur bisa jadi nilai ibadah. Ketika niatin daripada saya ngomongin orang, mendingan tidur. Daripada saya berbuat maksiat, mendingan saya tidur. Di situ gimana mau berbuat maksiat kalau lagi tidur, ya kan? Jadi cuman kalau kebanyakan tidur itu akan membuat hati kita akan mati. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, man an'amallahu alaihi, wahai Ali, man barang siapa an'amallahu, yang mendapatkan, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyakara, kemudian dia bersyukur, wa badalahu, dan kemudian ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabar, maka bersabarlah, wa asa'a, dan ketika berdosa siapa orang, fastaghfar, maka memohon ampunlah, dakhala jannah, orang seperti itu akan diperintahkan Allah dakhala
min ayyi babin, dari semua pintu sya'a yang dia kehendaki. Tentu kita percaya dengan rukun iman yang terakhir. Apa rukun iman yang terakhir? Iman kepada hari akhir. Qadar dan qadar itu iman kepada Allah, billahi wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allahi ta'ala. Rukun iman yang kelima, kita percaya terhadap rukun iman yang kelima, yaitu adanya hari akhir, di mana hari akhir itu nanti yang akan menentukan itu segala tingkah laku kita di dunia. Kalau kita memang pengen menjadi ahli yang ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus siap susah. Masa iya ahli surga di dunia harus susah? Iya. Susah kenapa? Karena susah harus taat sama perintah Allah dan harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat susah nggak? Susah. Kalau nggak dipaksa, ampun beratnya. Ngaji duduk begini susah nggak? Susah. Kalau nggak dipaksa, beratnya luar biasa. Tapi ketika kita berbuat maksiat, kadang nggak kudu dipaksa saja, itu sudah berbuat maksiat dengan sendirinya. Makanya buat orang-orang yang beriman dan ingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini seperti siksaan. Yang mau itu gak boleh, yang jelek-jelek gak boleh, padahal yang jelek itu enak di mata kita. Nah, cuman ketika orang sudah merasakan nyaman untuk duduk di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, salah satunya adalah majelis, maka insya Allah di surga di akhirat pasti dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang akan, kata Nabi, yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, yang tanpa yang dia disuruh milih dari pintu manapun yang dia mau. Jadi pintu surga itu ada 7. Pintu surga itu ada 7. Orang-orang ini disuruh oleh Allah itu untuk milih mau lewat pintu yang manapun. Jadi bebas, mau masuk dari mana aja bebas. Siapa mereka? Man an'amallahu alaihi syakar. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur. Ini saya tanya nih, nikmat ini apa? Nikmat ini apa? Ayo. Orang yang man an'amallah, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur. Ketika kita hidup di dunia, itu terkadang kita mengartikan nikmat itu hanya dengan hal yang bersifat materi. Dapat duit, wah alhamdulillah, senangnya luar biasa. Jadi nikmat ini segala sesuatu yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, itu pada hakikatnya adalah nikmat. Nah, jelas kalau nikmat sehat itu jelas, kita ngirup oksigen dan bayar itu jelas nikmat. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa bersyukur terhadap apapun kondisi yang menimpa pada dirinya, kondisi yang menimpa pada dirinya. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang beriman seperti itu bahkan ketika dia mendapatkan sesuatu yang dianggap nikmat oleh kebanyakan orang, misalnya dapat duit banyak atau dapat rezeki nomplok nih, atau ada yang nganterin duit ke rumah sekoper misalnya, oh nggak mau, kalau saya
nganterin duitnya yang sekoper gitu. Siapa tahu orang nyari persugihan salah masuk gitu. Itu dia akan berbicara alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dia nggak tahu bahwa harta yang diberikan oleh Allah tersebut itu terkadang justru akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur, yang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau sehat apa jelaslah, itu untuk saya bahas. Ini yang sifatnya materi saja. Orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ketika dia mendapatkan rezeki, apa yang dia ucapkan pertama kali? Yang sifatnya duit misalnya, atau materi misalnya, apa? Mobil, dapat mobil, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, bla bla. Apa yang dia ucapkan pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok aneh Pak? Bukannya itu untuk orang mati. Orang mati mau udah mati. Inna lillahi itu untuk orang yang hidup, biar kita ingat sama mati gitu. Aneh, iya. Jadi ketika kita dapat nih, alhamdulillah bisa beli rumah misalnya, alhamdulillah bisa beli mobil, alhamdulillah kita dapat duit banyak misalnya. Orang-orang yang benar-benar beriman, dia yang pertama yang diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dia sadari itu orang yang bersyukur itu gitu. Dia orang yang seperti itu pasti menyadari bahwa apa yang dia dapatkan artinya begitu, inna sesungguhnya lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, kan begitu kalimatnya tuh ya, kurang lebihnya. Jadi orang yang bersyukur ketika akan mendapatkan nikmat seperti itu, yang dia ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dia tanda bersyukurnya apa? Dia sudah sadar bahwa apa yang ada pada dirinya, apa yang baru saja dia dapat, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kalau dapat duit jangan buru-buru alhamdulillah dulu, karena alhamdulillah itu bisa jadi innalillah. Contohnya bagaimana? Ketika nih misalnya kita dapat duit nih, tahu-tahu ada orang nganterin duit ke rumah 1 miliar misalnya, amin. Kayaknya pada nggak mau dikasih duit 1 miliar ya kan? Iya, siapa tahu ada orang nyari pesugihan, itu pesugihannya nyasar gitu. Nih misalnya kita ada yang kasih duit 1 juta kayak, atau 2 juta kayak, tahu-tahu kita dapat rezeki, atau habis gajian lah yang kita kerja gitu, kita ucap itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu syukur yang pertama. Syukur yang selanjutnya bagaimana? Ketika kita sudah bisa membelanjakan harta kita tersebut, apa yang kita dapat tersebut, untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh baru ucapin alhamdulillah. Nah, misalnya gaji berapa sekarang? 4 juta, 4 juta setengah ada, ya benar. Pak 5 jutaan. 4 juta. 4 juta. 4 juta 460. 4 juta 460 itu yang jujur apa yang bohong sama istri? UMR aja. UMR ada 4 juta setengah misalnya. Nah kita habis gajian, senang kan? Kita ngucapinnya langsung alhamdulillah. Yang dikasih sama istri untuk nafkah berapa misalnya? Berapa tuh? Separuhnya 3 juta, apa semuanya? Kalau semuanya itu tanda-tanda laki-laki takut istri gitu. Pasti ada bohongnya lah dikit-dikit. Misalnya istri kita kasih 3 juta misalnya, dikasih 3 juta, benar? Apa cuma 1 juta misalnya? 1 juta misalnya. Itu buat nafkah anak istri misalnya 2 jutanya. Nih buat makan, ini buat apa? Terus
yang buat beli rokok, yang buat beli paketan, yang buat jalan-jalan, dana kenakalan, terus yang buat kita sedekah misalnya. Kira-kira banyakkan yang buat dana kenakalan apa banyakkan yang mendapatkan ridhonya Allah? Berarti banyakkan alhamdulillah apa banyakkan innalillahnya? Ya, jadi harta itu begitu. Ketika kita senang mendapatkan dengan ucapan alhamdulillah, maka ketika kita tidak belanjakan di jalannya Allah, itu akan menjadi musibah buat kita. Karena jangankan banyak, kan pernah dulu saya cerita, hanya gara-gara kapak saja, kapak buat nyari kayu, orang itu ditanyain di kuburan 7 hari 40 hari nggak berhenti, hanya itu saja, apalagi banyak. Makanya yang punya rumah, alhamdulillah rumahnya bisa dipakai buat baca Quran, begitu tuh. Alhamdulillah mobilnya bermanfaat untuk orang banyak, mobilnya bermanfaat, alhamdulillah hartanya bermanfaat untuk kepentingan dakwah. Nah itu dia sudah menjadi tingkatan syukur yang kedua. Dia belanjakan apa yang dia dapat di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti itu. Kalau kita kan enggak, walhamdulillahirabbil alamin, senang itu kalau dapat. Nah besok hartanya dibelanjain buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ya, akhirnya apa tuh? Itu yang dia dapat bakal nyiksa dia ketika dia nanti di akhir. Kan kalau hartanya ditanyainya dulu dari mana dan untuk apa? Tanya kabulul termasuk tuh kalau harta itu pertanyaannya dua, sehat, uang, pertanyaannya cuma satu. Tapi kalau harta ditanyanya nanti dua. Dari mana kau dapat? Oh dari menang lotre. Dari mana kau dapat? Oh dari nyolong solar ya sopir misalnya. Dari mana kau dapat? Dari bohongin uang jalan. Itu ditanyain dari mana kau dapat? Oh dari benar-benar untuk apa? Oh dari nyukupin kebutuhan anak istri. Sisanya, sisanya untuk kepentingan maulid, untuk kepentingan musola, untuk kepentingan dakwah. Sisanya lagi ya untuk bayar anak-anak di pesantren misalnya. Sisanya lagi udah nggak ada sisa. Rokok nggak beli, alhamdulillah saya nggak merokok. Itu orang hebat seperti itu. Itu jadi ketika kita mendapat nikmat, selalu yang pertama itu ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita sudah bisa membelanjakan harta kita untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah, baru ucapkan alhamdulillah, berarti kata syukur. Terus kemudian yang selanjutnya apa tadi? Wa batalahu fasabara. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, maka bersabarlah. Nih musibah itu ada dua. Musibah itu ada dua. Namun buat orang yang beriman tidak ada musibah kecuali hanya menambah kekuatannya iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu ada dua. Yang pertama musibah yang tidak menyenangkan. Kalau itu jelas insya Allah semua orang bakal kuat. Udah gak punya duit, belum gajian, ya. Anak sekolah waktunya banyak, pengen beli rokok gak punya, pengen jalan-jalan gak ada. Pengen jalan-jalan gak ada, terus kemudian namanya istri udah marah-marah, orang tua sakit dan segala macamnya. Kira-kira yang begitu kita nangis gak sama Allah? Itu kalau lagi kondisi begitu, ya Allahnya kayaknya semua tetangga juga dengar tuh ya. Yang harusnya nggak tahu juga kita ajak ngomong tuh, ya Allah, biar ditanya tuh, kenapa nggak punya duit? Musibah yang sifatnya susah, enak, itu akan jadi nikmat buat orang yang beriman. Tapi musibah yang berupa kesenangan itu adalah sesuatu yang seolah-olah nikmat, tapi bakal mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi, senang
transaksinya goceng misalnya, tapi buat beli rokok, buat yang lain-lain sehari mau 50.000 gak jadi. Nah, itu kesenangan yang akhirnya akan menjadi musibah buat kita. Nah, orang-orang yang bersabar terhadap musibahnya Allah Subhanahu wa taala, dia dijanjikan oleh Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun. Dia bersabar dengan keimanannya ketika mendapatkan musibah yang sifatnya susah. Terus kemudian juga dia bisa bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah berupa kesenangan. Dikasih jabatan tinggi di pabrik, kan senang tuh. Nikmat atau musibah? Bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Makanya orang-orang yang bisa sadar bahwa musibah itu berupa kesenangan atau kesusahan, dia senantiasa akan dekat sama Allah ketika susah dengan ucapan atau kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi susah apa? Nah, gak kerja, gak punya duit, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali semuanya ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji mendapatkan nikmat, dapat jabatan, dapat ini, seolah-olah nikmat itu akan menjadi nikmat benar orang yang beriman. Yang pertama dia ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman itu akan senantiasa seperti itu. Tapi kalau kita kayaknya susah, makanya nggak tahu kita nanti masuk surga dari pintu mana, nggak bisa pilih ya. Tapi mudah-mudahan yang akan masuk surga ya kan di emper-empernya kayak kalau di emperan teras lagi ngaji aja asik banget, apalagi di emperan surga begitu. Tapi orang-orang yang itu kan memang keimanan tingkat tinggi. Terus kemudian apa lagi? Wa'asa fastaghfar. Kemudian ketika orang bersalah, dia berusaha istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga hal ini itu ketika kita contohkan, kita ambil contoh-contoh di dalam peristiwa-peristiwanya para nabi dan rasul dulu, itu intinya ada di yang terakhir, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Loh, saya nggak berbuat salah kok istighfar. Kita nggak pernah tahu kapan berbuat salah. Kita nggak pernah tahu kapan kita membelanjakan harta kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar kadang kapan kita meninggalkan waktu-waktu yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Makanya dari ketiga hal tadi, karena Allah syakara wa batalahu sabara wasa'a wastaghfara, itu kalau dikumpulkan itu intinya ada di yang terakhir, yaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca kalau Nabi Adam saja tiap hari beristighfar ketika berbuat salah. Nabi siapa? Yunus, Nabi Ibrahim, semuanya punya istighfar masing-masing Nabi. Padahal Nabi itu beristighfar bukan karena dia banyak dosa, tapi para nabi itu beristighfar karena rasa tidak berdayanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan istighfar karena memang benar-benar banyak dosa. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu ngajarin ke kita setelah sholat baca astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita ketika kita mengerjakan sholat. Ulama-ulama dulu ngajarin seperti itu. Makanya habis salam jangan langsung pergi pikiran, apalagi itu pada subhanallah
mengerjakan sholat. Baca tiap hari minimal 100 kali ya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa tub alayya, dan terima tobat saya. Kenapa? Karena tiap hari kita berbuat dosa dan mudah-mudahan tiap hari tobat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca yang istighfar yang banyak, baca istighfar yang banyak. Bukan istighfar, tapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau yang lebih ini lagi, komplit lagi, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Minimal sehari 100. Sanggup? Sanggup kan? Harus sanggup. Nah, kita melototin HP sehari semalam aja betah. Itu nggak sampai 5 menit itu, apalagi di Rabbil rahimahullah ta'ala, ya Rabbil rahimahullah ta'ala. Nggak apa-apa. Orang mau ngeresapin juga nggak paham maksudnya. Penting bibir kita berzikir saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi ahli surga bersama berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita setiap hari bisa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa kuat menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu berupa kesusahan ataupun berupa kesenangan. Dan kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bisa mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah.